Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan sekalian. Saya berharap rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan apa yang dikerjakan dapat sesuai dengan ekspektasi yang telah direncanakan sebelumnya. Pada sesi kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang menjadi momok tersendiri bagi para mahasiswa tingkat akhir yang ingin menyelesaikan studinya di institusi masing-masing. Saya beri judul Metode Pembuatan Template untuk Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi serta buku secara otomatis. Untuk dapat menyelesaikan pendidikan, khususnya perkuliahan, itu terdapat banyak sekali persyaratan yang harus ditumpu oleh mahasiswa. Dan salah satunya adalah menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, bahkan buku. Karya ilmiah ini bergantung jenjang pendidikan yang sedang mahasiswa itu tempuh. Misalnya untuk tugas akhir, ini harus diselesaikan atau dikerjakan oleh mahasiswa yang menempuh pendidikan diploma 3, 2, dan 1. Adapun untuk skripsi itu harus diselesaikan oleh mahasiswa yang menempuh pada jenjang pendidikan strata 1 atau diploma 4. Sedangkan tesis adalah karya ilmiah yang harus diselesaikan oleh para mahasiswa tingkat akhir yang sedang menempuh pendidikan pasca sarjana atau strata 2. Untuk disertasi, ini adalah tugas atau karya ilmiah yang harus diselesaikan oleh para mahasiswa yang menempuh pendidikan doktoral atau strata 3. Adapun, saya menyinggung mengenai buku karena ada beberapa universitas, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan strata 3 atau doktoral, itu diwajibkan menulis sebuah buku agar dapat mengikuti ujian disertasinya. Apa yang saya jelaskan bahwa mulai dari tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, buku, dan ada lagi satu jurnal, itu mungkin akan saya bahas pada sesi yang lain. Ini semuanya disebut sebagai karya ilmiah. Sayangnya, kita sebagai mahasiswa tingkat akhir tidak dibekali pengetahuan yang memadai bagaimana membuat karya ilmiah yang baik dan juga memadai agar dapat selesai tepat pada waktunya. Pada sesi kali ini, saya mencoba untuk berbagi kait dengan masalah pembuatan template karya ilmiah tersebut. Biasanya, saya menggunakan cara-cara yang akan saya jelaskan nanti untuk membuat karya ilmiah. Tapi sebelumnya, saya ingin mencoba menjelaskan berbagai kesalahan teknis penulisan yang berulang-ulang kita lakukan ketika membuat sebuah karya ilmiah. Yang pertama misalnya adalah menyimpan tulisan dengan file yang berbeda, format penulisan masih manual, mulai dari daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kemudian cara mensitasi tulisan milik orang lain, sampai dengan daftar pustaka pun itu semuanya masih manual. Misalnya untuk filenya saja, mulai dari halaman judul sampai dengan daftar lampiran, hanya akan diberikan penomoran dengan huruf, kemudian mulai dari tulisan bab sampai dengan daftar pustaka, itu akan diberikan dengan penomoran angka, sedangkan lampiran, daftar riwayat hidup, dan seterusnya sampai dengan indeks, itu akan diberikan dengan angka Romawi. Beberapa pemisahan ini itu disebabkan karena perbedaan penomoran tadi, dan di samping ada juga beberapa persyaratan yang diwajibkan oleh beberapa kampus untuk memisahkan tiap-tiap bagian dari karya ilmiah tersebut. Tapi pada dasarnya semua karya ilmiah tersebut itu disusun ke dalam satu file yang sama. Ini perlu kita bahas nanti agar tidak disimpan filenya dalam file yang berbeda.
Selanjutnya, untuk format penulisan manual, contoh misalnya untuk kata yang ada di depan terminologi, seharusnya di sini ada keterangan angka Romawi, huruf, atau dia angka. Kebalikannya, ketika ada kata di depan kata konstruktivisme, harusnya ini ada angka 4.2, sedangkan 4.1 harusnya di depan kata terminologi. Kesalahan yang lain adalah ketika kita melakukan pengutipan karya milik orang lain. Namanya kita tulis di body text di sini, tetapi kadang tidak terdapat di dalam daftar pustaka. Tetapi kadang juga ada di dalam daftar pustaka, tetapi tidak ada di body text. Selanjutnya, untuk gambar tabel itu juga biasa terjadi kesalahan, terutama mengenai masalah pengurutan nomornya. Selain itu, kadang ada di body text tidak terdapat di dalam daftar gambar ataupun di dalam daftar tabel. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya seringkali berulang dan membuat kita sedikit terganggu dengan permasalahan tersebut. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, ada beberapa penyebab yang bisa terjadi secara berulang. Nah, pertama, adanya update daftar isi, daftar tabel, daftar halaman, sampai dengan daftar pustaka dan penyesuaian gaya selingkung. Hal ini terjadi bisa karena tidak membaca pedoman penulisan atau kekurangan informasi mengenai gaya selingkung, penomoran, atau huruf yang berlaku di kampus kita masing-masing. Penyebab yang lainnya adalah terjadinya perubahan secara berkala, apakah itu berasal dari revisi ataupun saran saat melakukan pembimbingan dan ujian. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah terjadi pemborosan pemikiran, tenaga, waktu, dan biaya. Bisa kita bayangkan teman-teman sekalian, ketika kita sudah menulis, tetapi kita harus direpotkan lagi dengan masalah yang sebenarnya tidak perlu lagi kita alami. Misalnya hanya masalah penomoran, kita harus balik, ikut lagi mengantri dari awal, harus lagi menghubungi dosen, kemudian janjian lagi, dan seterusnya. Hal ini bisa menyebabkan kita lelah, rugi waktu, dan juga rugi biaya. Nah, untuk itu, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana metode pembuatan template secara otomatis itu? Untuk pembuatan template secara otomatis, misalnya untuk yang kita tulis saat ini adalah skripsi, maka halaman judulnya itu harus kita ketahui, halaman judul, halaman pernyataan orisinil, ada daftar abstrak, daftar isi, sampai dengan indeks misalnya. Inilah perlu kita ketahui apa yang menjadi jenis tulisan kita. Kita perlu mengetahui gaya selingkung dan juga bagian-bagiannya yang berlaku di kampus kita masing-masing. Nah, baik, untuk caranya kita coba copy ini, lalu kita masukkan di sini. Langkah pertama yang harus kita lakukan setelah kita membuat seperti ini, kita save dulu ya, simpan dulu dokumennya, karena biasanya ketika sudah asik menulis, terkadang kita lupa bahwa kita belum menyimpannya. Dan parahnya lagi, laptop tiba-tiba mati, atau PC kita tiba-tiba listriknya padam, atau kita salah menekan tombol, kemudian tidak terset, maka pekerjaan kita bisa sia-sia. Nah, oleh karena itu, kita coba save dulu. Kita masuk di sini, di menu File, kemudian kita save. Nah, kemudian kita pilih tempat kita di mana mau menyimpannya. Misalnya saya simpan di sini, di pelatihan sini. Kemudian kita pilih, saya lebih senang menggunakan ini, rich text format. Kenapa? Karena ketika dibuka di program yang lebih rendah dan di program yang terbaru, maka itu formatnya tidak akan berubah dan tidak akan terbongkar tulisan kita. Selanjutnya kita beri nama yang mudah untuk diingat, misalnya template skripsi misalnya. Oke, kemudian kita save ya. Oke. Nah, selanjutnya ini sudah ya.
kita tahu. Oke. Selanjutnya menyimpan dokumen juga sudah. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya adalah kita setting dulu apakah template papernya ini sesuai dengan gaya selingkungnya. Biasanya tiap kampus bisa kita lihat di buku pedoman penulisan skripsi, tesis, ataupun disertasi, dan tugas akhir. Kita masuk di sini ya, biasanya di layout kita bisa masuk, kita pilih di sini. Tetapi jika mau lebih cepat, tinggal dimasuk yang ada mistar, kemudian klik 2 kali. Ya, nanti akan muncul. Nah, kemudian kita masuk di margin. Untuk margin ini biasanya di topnya ini atau yang di atas itu 4 cm. Kemudian di sini leftnya 4 cm. Dan bottomnya 4 cm. Maaf, 3 cm. Bottomnya 3 cm dan right-nya atau kanannya juga 3 cm. Nah, kemudian kita pilih di sini apply to bulk document. Jadi biasanya kalau ada this point, jangan dipilih yang lainnya, langsung pilih ini saja. Lalu selanjutnya kita pilih jenis kertas atau paper. Kita pilih A4 karena ini yang lazim dipergunakan. Kemudian pastikan ini bulk document dan kita tekan OK. Oh iya teman-teman, biasanya kita juga mengalami permasalahan ketika membuat layout itu keterangan di marginnya masih belum menggunakan ukuran sentimeter tetapi masih dalam inci, biasanya dalam kutipan tanda kutip 2. Untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya itu tidak sulit, kita masuk saja di sini di menu file, lalu kita pilih option. Setelah itu di option itu kita pilih di advance, okay. Lalu kita terus scroll ke bawah, ya. Nanti di sini ada keterangan di display itu ada keterangan cm. Nanti dipilih cm. Tekan OK. Nah, saya ambil contoh, misalnya saya dari senti saya ubah menjadi inci. Nah, itu akan berubah seperti ini. Nah, kita akan sedikit kerepotan ketika masih menggunakan inci. Untuk mengubahnya sama seperti tadi, masuk di option, kemudian masuk di advance, lalu scroll ke bawah, kita cari yang display, lalu kita ubah menjadi cm, lalu kita OK. Semua sudah berubah menjadi cm. Oke, ukuran kertas sudah, jenis kertas sudah, marginnya sudah, kita hapus. Nah, sekarang kita masuk di sini, di heading, terdiri atas judul, anak judul, dan cucu judul. Caranya adalah, cara membuat headingnya itu di sini. Heading itu kita sebut sebagai judul, kemudian ini kita sebutnya sebagai anak judul, dan seterusnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita blok dulu, ya. Lalu kita kan ini semua kapital agar lebih mempermudah penulisan kita nanti. Setelah dia kapital, maka ini kita pisahkan karena mulai dari halaman sampai halaman judul itu biasanya memiliki halaman terpisah. Kemudian daftar lampiran itu juga terpisah dengan bab dan sampai daftar pustaka. Lalu lampiran memiliki halaman tersendiri. Oke, setelah itu kita pisahkan lagi sampai ke daftar lampiran. Kita masuk lagi di break, kemudian tekan lagi next page. Selanjutnya, kita harus memisahkan terlebih dahulu antara halaman judul dengan halaman pernyataan orisinil sampai dengan daftar lampiran. Karena ini biasanya kita akan beri penomoran untuk halamannya dengan huruf kecil, lalu bab 1 sampai bab 5 sampai daftar pustaka kita berikan dengan penomoran angka, lalu lampiran kita berikan penomoran sendiri yakni dengan menggunakan angka Romawi. Nah, kita masuk di sini di halaman judulnya, kita masuk di halaman layout, lalu kita masuk di breaks, lalu kita pilih ini next page. Kita pisahkan lagi tulisannya yang di sini, ya, bab 1 sampai daftar pustaka kita pilih lagi next page. Oke.
Oke, ini juga kita next page karena nanti akan saya jelaskan. Kita next page. Oke. Lalu lampiran juga kita next page. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah mendapatkan file yang berbeda dengan untuk halamannya. Nah, itu bisa kita buktikan di sini section 1, sedangkan halaman pernyataan orisinil sampai dengan lampiran section 2, dan untuk babnya itu section 3, dan daftar pustaka section 4, dan di sini ada section 5. Mengapa ini saya pisahkan? Sebentar kita akan lihat ketika pembuatan penomoran halamannya. Oke, selanjutnya jika sudah, kita mau buat dulu heading-nya atau heading-nya. Nah, untuk pembuatan heading, kita blok ini, lalu kita pilih hurufnya sesuai dengan template yang ada di kampus kita masing-masing. Biasanya kita menggunakan Times New Roman. Kemudian untuk heading itu biasanya 14, lalu di bold. Ya, kemudian hurufnya semua kapital. Setelah itu kita pilih di sini heading. Lalu kita klik kanan, lalu kita pilih update heading 1 to match selection. Jika sudah, biasanya itu halaman judulnya itu ada di tengah, kita pindahkan dia ke tengah, lalu kita masuk lagi, ini kelupaan tadi. Nah, kemudian kita untuk halaman pernyataan orisinil sampai dengan lampiran, sampai dengan yang terakhir, itu sebenarnya tidak sulit, kita langsung blok saja, lalu kita pilih heading. Nanti semuanya akan berubah. Ini kan ada di tulisan bab itu ada bab 1, bab 2, dan seterusnya. Caranya adalah setelah kita membuat heading, kita buat penomorannya. Untuk penomorannya kita pilih di sini, lalu kita pilih yang ini. Atau bisa juga pilih yang ini. Tergantung pedoman penulisan yang ada di kampus kita masing-masing. Jika dia menggunakan yang pertama adalah angka Romawi, lalu huruf dan angka, bisa mempergunakan ini. Yang ini aja, heading. Oke. Karena ini dia tulisannya sampai di babnya 9, padahal kita membutuhkan tulisannya untuk yang bab itu hanya dari bab 1 sampai bab 9. Kita masuk dia di sini, kita blok saja. Lalu kita pilih non. Begitu juga dengan terpustaka sampai dengan ini, kita juga nonkan atau kita hilangkan. Jika sudah, selanjutnya adalah ini karena ada tulisan di depannya, kita bisa hilangkan dengan memutihkannya. Kita berikan dia, nanti sudah tidak nampak. Selanjutnya, kita bisa membuat untuk bab 2, bab 3, dan seterusnya, itu kita bisa berikan keterangan, tapi terlebih dahulu kita buat satu, misalnya keterangannya adalah pendahuluan. Nah, selanjutnya, karena ini harus kita pisahkan, maka kita masuk di layout, lalu pilih text wrapping. Oke. Nah, kegunaan daripada text wrapping ini, kita akan terputar, tapi tidak mengubah halamannya, tetap sama. Selanjutnya, kita masuk lagi ke page breaks, copy ini, lalu kita masuk, nah, pilih yang ini, kita ganti saja tulisannya. Untuk ini adalah bab 2, ya. Bab 2 itu biasanya adalah tinjauan pustaka atau literatur review. Kita masuk saja.
Lalu selanjutnya kita masuk lagi di sini di bab ketiga. Masuk ini kita ganti. Biasanya ini keterangannya adalah metode Lalu kita pindah lagi di sini. Biasanya ini bab 4 adalah pembahasan, atau biasa juga ada yang pakai gambaran umum perusahaan, nanti disesuaikan. Lalu di sini adalah babnya terakhir, atau biasa disebut dengan bab penutup. Ada sedikit yang mengganggu penglihatan kita. Ini tidak center ya, atau tidak di tengah. Jadi kita bisa masukkan dia di sini, atau kita pilih dia di sininya, lalu kita sesuaikan. Nah, nanti diblok saja semua. Oke, nanti sudah sesuai. Nanti juga sudah seperti itu. Ini untuk masalah hedgingnya sudah selesai. Sekarang untuk judul juga sudah. Sekarang kita masuk ke anak judulnya. Biasanya kita masukkan dia di sini, kita enter saja yang ini. Nah, misalnya kita beri dia anak judul, ya. Untuk anak judul ini, kita masuk di home. Kita perbaiki dulu, disesuaikan dengan hurufnya, Times New Roman, biasanya 12. Kemudian dia di bold. Kemudian di sebelah ini, rata kiri dan juga rata kanan. Kita bisa juga pilih. Dan kita masuk di sini. Selanjutnya, kita masuk di sini cari heading 2. Kemudian kita klik kanan, lalu update. Nah, setelah itu, setelah masuk, kita sudah selesai dengan heading 2-nya. Sekarang kita masuk ke ininya. Untuk penomoran ya. Karena kita tadi pilih yang heading, kita pilih lagi yang ini. Oke. Nanti otomatis ya, kalau ini sudah diubah, nanti dia akan mengikut di atas dengan yang sesuai dengan judulnya. Misalnya saya pindahkan yang ini. Kita perbaiki. Kalau saya pindahkan yang ini ke bab 2, ya, ini kenapa muncul 3? Karena ada spasi di atasnya, kita kembalikan, nanti akan berubah jadi 2. Begitupun dia di sini, di bab metodologi, saya ubah dia akan menjadi 3. Nah, pun dengan yang 4, dia juga akan berubah menjadi 4. Sekali lagi, bahwa ini adalah nama heading atau anak judul. Nah, lantas bagaimana jika ada lagi babnya atau anak? Kita masukkan lagi, misalnya kita beri nama cucu. Nah, misalnya anak cucu, atau kita beri nama, misalnya cucu judul ini, awal kalimatnya itu huruf kapital, tetapi untuk selanjutnya dia huruf kecil. Kita blok ke sini. Misalnya kita enter saja. Oke. Kita masukkan dia di sini. Langkah selanjutnya adalah pastikan bahwa yang kita sudah buat ini sudah benar, lalu kita pilih heading 3. Lalu kita pilih update. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke penomorannya. Caranya sama, pilih saja yang di sini. Oke, nanti akan 3.1.1. Nah, bagaimana kalau ada lagi subnya lagi di bawahnya, ada lagi bagiannya, nah, tinggal kita tambahkan saja, misalnya anak cucu judul. Oke. Nah, anak cucu judul biasanya awal kalimatnya saja yang huruf kapital, kita pilih di sini. Oke, kemudian kita hilangkan bloknya, lalu kita pilih heading 4. Nah, lalu klik kanan, lalu update. Sekarang kita masuk ke penomorannya. Oke. Begitu seterusnya, lalu kita masukkan. Ini nanti akan mengikut terus ketika yang di bawah kita ini copy, ya, kita copy, lalu kita pindahkan ke sini, ya, itu akan ikut juga.
Begitupun kalau saya pindahkan di bagian sebelumnya, nah itu juga akan secara otomatis akan terupdate atau terubah. Nah, ini tinggal kita putihkan lagi. Sekarang, bagaimana jika di kampus kita atau di kampus rekan-rekan sekalian ada yang menggunakan di sini tulisannya bab, tapi di bawahnya di sini A, kemudian di sini angka, kemudian di sini huruf lagi, dan seterusnya. Nah, tidaklah sulit. Kita masuk yang pertama, misalnya anak judul, dia di sini A. Kita ubah dulu mulai dari yang pertama ya, untuk babnya. Kita ubah dulu, pilih yang sesuai dengan yang ada di kampus kita. Misalnya yang ada di kampus kita yang ini, ya, kita pilih saja yang ini. Oke, lalu akan ada keterangan ya di sini. Kita coba perbaiki. Oke, nanti dia di sini sudah sesuai. Nah, kemudian kita tetap update semuanya supaya semua teratur. Lalu kita sesuaikan. Nah, itu kita pilih yang ininya. Ini akan berubah. Semuanya akan berubah sesuai dengan yang ada di template. Nah, tinggal diperbaiki saja. Saya kembali ke yang awal ya, yang sebelum kita ubah tadi. Yang awal itu, yang ini, heading. Oke, saya ubah, nanti akan kembali. Nah, begitu caranya rekan-rekan sekalian terkait dengan masalah penulisannya atau masalah pembuatan heading, anak judul, subjudul, dan seterusnya. Dan cicit judulnya. Oke, sekarang ini sudah. Sekarang kita masuk ke penggunaan navigation pane-nya. Untuk navigasi pane-nya, ini berguna supaya kita nggak repot lagi untuk scroll atas, scroll bawah. Nah, ini kalau sejumlahnya sudah puluhan, itu akan merepotkan kita. Nah, caranya adalah kita bisa masuk di sini, di Find, kemudian kita klik. Atau bisa juga menekan tombol Ctrl F. Ya, Ctrl dengan tombol F ditekan secara bersamaan, nanti akan muncul seperti ini navigation. Lalu setelah itu kita pilih heading. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ketika kita klik halaman judul, nanti akan muncul judul, mau ke daftar lampiran akan ke lampiran, mau ke indeks akan ke indeks, mau ke sini akan muncul, pembahasan akan pindah ke pembahasan. Ini akan memudahkan kita, tidak perlu lagi scroll seperti ini. Jadi cukup klik saya di sini atau masuk saya di sini. Oke, ini sudah ya. Sekarang penggunaan navigation pane-nya sudah. Sekarang kita masuk ke pembuatan paragraf. Nah, untuk pembuatan paragraf biasanya akan dimulai dengan sebuah kalimat. Ini akan seperti ini. Kita anggaplah sudah mengetik semua paragraf yang kita inginkan. Di sini ada satu contoh paragraf. Kemudian ini tidak beraturan. Nah, jadi caranya kita sesuaikan dulu dengan format yang disesuaikan pada buku pedoman. Kita pilih hurufnya dulu, Times New Roman. Lalu di sini 12 misalnya. Kemudian kita pilih awal kalimatnya saja yang huruf kapital. Di sininya automatic. Lalu kita pilih dia di sini. Lalu kita bisa pilih yang ini. Atau jika kita mau membuat format tersendiri untuk paragraf, kita bisa masuk ke menu heading ini, lalu klik tombol panah ini, lalu akan muncul create style. Oke, kita pilih create style, kita pilih namanya paragraf. Ya. Oke, kemudian kita modify. Nah, kita pilih sesuai dengan hurufnya. Kemudian kita masuk lagi ke format di sini jika sudah sesuai. Times New Roman 12. Kemudian ini. Kemudian automatic warnanya. Lalu kita masuk di sini di paragraf. Oke. Nah, setelah itu apakah kita mau setelah kalimat itu ada batas spasinya, kelebihan spasi 8 VT, kita bisa sesuaikan. Kemudian kita masuk di sini apakah ada paragraf baru, kita masukkan first line-nya. Kita pilih di sini ya berapa spasi, 1,5 atau 2, kita anggap saja 2.
Oke, kita pilih ini 2 sama di sini, kita oke. Nanti akan berpindah seperti ini, teman-teman. Oke. Ini kita sesuaikan saja. Ini bisa Ctrl F3 ya. Kemudian kita tekan seperti ini. Pun jika paragrafnya itu mau terbongkar seperti ini, nanti bisa klik lagi, nanti akan sudah sesuai. Nah, begitu seterusnya, teman-teman sekalian. Jika dia anak cuci judul, dan seterusnya, semuanya sama. Misalnya dia dibuat di sini, itu terbongkar, kita masuk ke sini, akan sama ya.